Halo Sobat Film, terima kasih sudah klik video ini. Semoga yang klik video ini diberikan kesehatan dan rejeki yang melimpah. Kali ini saya akan membahas alur cerita film Need for Speed. Film ini bercerita tentang pembalap jalanan bernama Toby Marshall yang berangkat ke balapan lintas negara sebagai cara untuk membalas kematian temannya. Sebelum masuk ke filmnya, jangan lupa like videonya, dan yang belum subscribe silahkan di-subscribe channel saya. Terima kasih. Tanpa banyak basa-basi kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali diperlihatkannya seorang pria yang bernama Toby Marshall. Ia sangat menyukai otomotif khususnya di dunia mobil apalagi ajang balapan liar. Ayah Toby belum lama ini meninggal dunia sehingga sekarang dia meneruskan bengkel warisan milik almarhum ayahnya. Di sana Toby dibantu teman-temannya yang bernama Vin, Joe, Benny, dan Pete. Dan pada malam itu mereka sedang mempersiapkan mobil yang akan digunakan untuk balapan. Jadi Toby ini mempunyai bakat jadi pembalap liar seperti mendiang ayahnya yang juga seorang mantan pembalap liar. Selesainya mempersiapkan mobil, mereka pergi ke tempat bioskop outdoor yang bisa nonton dari dalam mobil. Tak lama kemudian terlihat mobil Mercy mendekat. Mercy itu dikendarai pria yang bernama Dino. Dan bersama wanita yang bernama Anita. Anita ini adik kandung dari Pete teman Toby. Diceritakan Dino ini juga pembalap liar yang tidak kalah populernya dari Toby. Di sana Anita mendekati Toby kemudian mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya ayahnya. Singkatnya di malam itu juga mereka akan melakukan balapan liar yang diikuti 5 peserta dengan bertaruh uang $5.000. Mereka pun bersiap untuk balapan liar. Hal ini Toby lakukan demi melunasi hutang-hutang yang ditinggalkan ayahnya. Saat kereta api membunyikan klakson maka balapan dimulai. Benny mulai memantau mereka dengan menggunakan helikopter. Balapan terlihat begitu sengit. Toby yang merupakan anak dari mantan pembalap liar tampak mempunyai warisan kehebatan dalam mengemudi. Singkatnya setelah beradu sengit Toby pun berhasil memenangkan balapan tersebut. Setelah kemenangan itu Toby dan teman-temannya merayakan kemenangan Toby di bengkel miliknya. Tidak lama kemudian Dino datang seorang diri. Dino mengucapkan selamat pada Toby dan mengakui kehebatannya. Tapi tujuannya datang bukan untuk itu, melainkan Dino meminta Toby dan timnya untuk sebuah pekerjaan yaitu merakit mobil Ford Mustang miliknya, yang rencananya akan dijual kembali, dan perkiraan harga jual mobil itu adalah $2 juta. Awalnya Toby dan teman-temannya menolak untuk berurusan dengan Dino, tapi lagi-lagi hutang bank yang harus ditanggung Toby membuat dirinya menyetujui kerjasamanya dengan Dino. Singkatnya mobil Ford Mustang mulai dirakit bersama Toby dan timnya. Dan setelah proyek mobil selesai mobil tersebut dibawa ke pameran untuk dijual. Saat mobil dipamerkan ada wanita cantik yang bernama Julia. Julia terlihat tertarik dengan mobil tersebut dan kedatangan Julia ini atas suruhan orang yang bernama Bill Ringrim, alias bosnya. Di sana Julia mengatakan akan membeli mobil tersebut seharga $3 juta. Tapi dengan syarat mobil itu harus mampu melesat dengan kecepatan maksimal 370 km per jam. Keesokan harinya Toby langsung memberi pembuktian atas mobil tersebut di sirkuit. Lalu mengejarnya hingga mobil tersebut menyentuh 370 km per jam lebih. Dan ternyata memang berhasil mobil tersebut berhasil melaju dengan sangat kencang. Setelah pembuktian itu, Julia dan bosnya menawar dengan harga $2,7 juta. Dan pada akhirnya Toby dan Dino pun setuju hingga deal. Selesainya transaksi Dino terlihat iri dengan keahlian mengemudi yang Toby lakukan, sehingga Dino pun merasa tertantang untuk menantang Toby untuk balap dengannya. Kemudian Dino mengajak Toby dan Pete untuk mendatangi rumah pamannya yang mempunyai koleksi mobil-mobil langka dan ilegal. Saat garasi dibuka terdapat 3 mobil Koenigsegg Agra R yang berbeda warna.
Ketiga mobil itulah yang akan mereka gunakan untuk balapan. Setelah berunding singkat mengenai di mana lokasi start dan lokasi finish, balapan mobil mewah pun akhirnya dimulai. Mereka langsung turun ke jalan raya. Ternyata balapan dilakukan di jalanan meskipun sedang ramai dengan lalu lintas. Dan singkatnya sekarang posisi Toby memimpin balapan itu. Sementara Dino berada di posisi paling belakang menggunakan mobil berwarna merah. Dino merasa kesal dihalang-halangi oleh Pete. Singkatnya tiba-tiba Dino menabrak mobil yang Pete kendarai hingga mobil itu terlempar ke bawah jembatan hingga terbakar. Atas kejadian itu Pete meninggal dunia. Dino pun langsung tancap gas meninggalkan mereka berdua. Lalu Toby dituduh atas meninggalnya Pete karena polisi tidak melihat adanya jejak Dino di lokasi kejadian. Akhirnya dari insiden tersebut Toby harus mendekam di balik penjara selama 2 tahun. Dan dari situlah mulai muncul perasaan dendam kepada Dino. Singkatnya setelah 2 tahun berlalu Toby bebas. Lalu kemudian menelepon bosnya Julia untuk meminjam mobil Ford Mustang rakitannya dulu. Hal itu demi melawan Dino di balapan liar DeLeon sebagai ajang balas dendamnya Toby kepada Dino. Kemudian Toby pun dijemput Benny lalu mereka menuju ke bengkelnya yang sudah disita bank. Dan tidak lama kemudian Julia datang membawa mobil Ford Mustang milik bosnya. Di sana Julian mengatakan bosnya meminta Julia untuk ikut Toby pergi ke balapan DeLeon demi memastikan mobil Ford Mustang-nya aman. Takutnya dicuri oleh Toby, dan perjalanan itu memakan waktu kurang lebih 2 hari lamanya. Sementara itu Benny mengikuti mereka dengan memakai helikopter yang lagi-lagi helikopter pinjaman. Dan sebelum sampai di California Toby mampir ke suatu kantor untuk menjemput Finn yang saat ini bekerja di perkantoran tersebut. Finn yang mengetahui Toby, Joe dan Benny akan ke balapan liar DeLeon. Langsunglah Finn keluar dari kantor dengan cara yang sangat-sangat memalukan. Dan mereka pun berangkat untuk ikut ke balapan liar DeLeon California. Sementara di lain tempat terlihat Dino sedang meeting bersama investor. Dino mendapatkan modal agar bisa ikut ajang balapan DeLeon. Kembali lagi ke Toby. Toby membuat video aksinya yang luar biasa membuat mobil Mustangnya terbang melewati kejaran dari mobil polisi. Toby mengabadikan di sebuah rekaman dan rekaman itu diunggah sampai berhasil dilihat oleh Monarch si pencinta balapan liar DeLeon tersebut. Dari situ langsunglah Toby resmi terdaftar menjadi peserta balapan DeLeon. Dan ternyata Dino juga mengetahui aksi Toby. Lalu dia merasa sangat iri kemudian Dino mengadakan sayembara jika ada orang yang mampu mengeluarkan Toby dari balapan DeLeon, maka akan diberikan mobil Lamborghini Elemento miliknya. Dalam perjalanan itu Julia bercerita pada Monarch kejadian yang sebenarnya. Julia mengatakan Dino lah yang telah membunuh Pete. Pembicaraan Julia ternyata juga diketahui oleh Anita yang merupakan adik kandung dari Pete yang juga merupakan pacar dari Dino. Kemudian Anita menjadi percaya bahwa Toby memang tidak bersalah selama ini. Toby langsung melanjutkan perjalanannya menuju California meskipun aksi ekstrimnya tadi membuatnya harus dikejar-kejar polisi setempat. Masih di perjalanan ke California, tiba-tiba Toby diserang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal, dan ternyata orang-orang itu adalah orang suruhan dari Dino. Julia yang saat itu sedang menyetir terlihat berjuang keras demi menghindari setiap serangan. Lalu tiba-tiba datanglah Benny dengan helikopter dan berhasil menyelamatkan mereka berdua dari kejaran orang suruhan Dino. Singkatnya mereka sampai di daerah Bonneville dan atas aksi penyelamatan dari Benny. Benny terpaksa harus dipenjara karena dianggap menyalahgunakan helikopter. Dan malam harinya Toby dan Julia mendatangi sebuah restoran di California. Di sana secara tidak sengaja Toby bertemu dengan Dino. Kemudian saat Toby keluar dari restoran tersebut tiba-tiba anak buah Dino menyerang mereka sehingga menyebabkan Julia terluka dan mobil Ford Mustang itu hancur. Dengan cepat Joe dan Finn datang untuk membantu, lalu Julia dibawa ke rumah sakit. Toby terlihat sangat bingung balapan akan dimulai esok hari sementara mobil Ford Mustangnya sudah hancur. Kemudian Toby memutuskan untuk menemui Anita untuk meminta bantuan sebuah mobil.
Anita pun yang merasa sudah salah sangka pada Toby akhirnya berniat membantu Toby untuk mencuri mobil Koenigsegg Agera R merah milik Dino. Mobil Agera R itu merupakan barang bukti atas terbunuhnya Pete. Singkatnya hari ini, hari di mana balapan liar De Leon akan dimulai. Monarch terlihat memantau dan membantu dari ruangan rahasianya, dan Dino sudah berada di sana. Kemudian Toby datang menggunakan Agera R milik Dino. Dino kaget mengetahui mobilnya di tangan Toby. Namun apa daya Dino juga tidak ingin memperlihatkan kejahatannya yang telah dia lakukan. Aturan dari balapan itu adalah pemenang dari balapan akan mendapatkan semua mobil yang kalah. Tidak lama kemudian balapan pun dimulai dengan mobil-mobil mewah mereka semua. Namun sialnya balapan rahasia itu diketahui polisi setempat, dan terjadilah kejar-kejaran dengan polisi. Hadirnya polisi membuat para pembalap tumbang satu persatu. Pembalap yang tersisa berjuang sebisa mungkin untuk menang, serta harus mengalah setiap serangan dari polisi. Hingga pada akhirnya balapan hanya menyisakan Dino dan Toby. Sampai akhirnya Dino menabrak sebuah batu yang menyebabkan mobilnya terguling hingga terbakar. Toby akhirnya melaju tanpa adanya lawan. Namun tiba-tiba dia melakukan pengereman mendadak dan memilih berlari untuk menyelamatkan Dino, yang jelas-jelas sudah membunuh temannya. Ternyata Toby masih punya rasa kasihan terhadap Dino. Kemudian Toby kembali ke mobil dan memacu gas untuk memenangkan balapan De Leon. Meskipun akhirnya Toby harus ditangkap polisi setempat dan tentunya berita atas pembunuhan Dino terhadap Pete sudah diketahui polisi, yang membuat Dino juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Singkat cerita 178 hari sudah dilalui, Toby bebas dan dijemput oleh Julia menggunakan mobil Ford Mustang berwarna merah. Dan ternyata hari itu juga mereka akan menjemput Benny yang mendapatkan keringanan karena sudah berperilaku baik selama di dalam penjara. Dan film pun selesai, dengan ending Toby menjalin kisah cinta dengan Julia. Itulah alur cerita film Need for Speed dari saya, dan saya pamit undur diri, dan terima kasih telah menonton.